Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayo Cerdas Indonesia. Nah adik-adik, kali ini adik-adik ditemani sama Kak Robi. Untuk belajar hari ini kita belajar apa adik-adik? Nah, today I want to discuss with you guys the difference between 2 and 4. Jadi, kita hari ini membahas tentang perbedaan 2 dan 4. Yang pertama yaitu kalau kita menggunakan 2 yaitu tentang motif atau reason plus verb. Nah, contohnya I went to the store to buy some milk. Sekali lagi, I went to the store to buy some milk. Nah, jadi adik-adik, to di sini yaitu untuk menjelaskan tentang motif atau reason, alasan, tujuan digunakan atau kenapa sih pakai to. Nah, yang pertama adalah to went to the market, pergi ke pasar. To buy, untuk membeli. Berarti alasannya adalah dia pergi ke pasar untuk membeli. Nah, alasannya untuk membeli. Itu yang pertama. Jadi, when we use to, yang pertama adalah reason and motive. Ingat, harus menggunakan verb. So, yang kedua, pada saat kita menanyakan soal waktu. Atau, what time is it? Nah, contohnya, it was 5:45 when she left. Nah, adik-adik, to di sini adalah untuk menerangkan waktu. Jadi, pada saat dia pergi, pada jam itu dia perginya, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah destination. Nah, atau tujuan. Jadi, contohnya, I shall go to Jakarta next month. Nah, adik-adik, di sini adalah destination. I shall go to place. Nah, intinya adalah kita menggunakan to untuk sesuatu atau tujuan kita selanjutnya. Nah, kita menggunakan to yang keempat yaitu comparing atau membedakan. Nah, contohnya, I prefer this dress to the one that you wearing yesterday. Nah, adik-adik, itu contohnya. Jadi, comparing yaitu membedakan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Tadi contohnya yaitu saya mendingan pakai baju ini daripada baju yang kamu pakai kemarin. I prefer this dress to the dress that you wearing yesterday. Oke, nah selanjutnya yang kelima, giving. Nah, jadi kalau kita pakai to untuk memberikan kepada orang lain. Contohnya, he gave the pen to his friend. Jadi, adik-adik, to di sini kita menggunakan to di sini untuk memberikan sesuatu atau give something to other people. Nah, adik-adik, jadi if you want to give someone, you need to use to in your words. Oke? Nah, tadi yang terakhir. Nah, adik-adik, tadi sudah Kak Robi jelaskan tentang bagaimana kita menggunakan to. Nah, hari ini kita belajar tentang differences 4 and 2. Yang 2 sudah Kak Robi jelaskan. Sekarang yang 4. When we using 4. Nah, yang pertama adalah motive atau reason. Tapi sekarang pakainya noun bukan verb. Oke. I went to the store for milk. Nah, itu bedanya. Jadi ingat bedanya itu kata penggunaannya. Tadi kan to the market to buy some milk. Nah, kalau yang ini for milk. Jadi dia pengen beli juga. Alasannya sama, kegunaannya sama, tapi bedanya yang tadi pakai verb atau kata kerja, yang sekarang adalah pakai noun, kata benda, for milk. Jadi langsung, nggak ada kata kerjanya. Nah, adik-adik, yang kedua adalah period of time. Jadi untuk menjelaskan tentang berapa lama gitu.
period of time. Nah, contohnya, she has been here for 2 years. Jadi, dia perempuan sudah tinggal di sini selama 2 tahun, belum pindah lagi. Nah, itu contohnya. Kalau yang sebelumnya adalah time juga, tapi bukan period of time. Nah, kalau yang sekarang adalah period of time. Jadi, pada saat dia tinggal di sini selama 2 tahun dari awal setahun yang lalu sampai sekarang 2 tahun, dia masih tetap di sini, belum move kemana-mana. Selanjutnya, when we using for is for benefit. Nah, contohnya Adik-adik, a win is always good for moral. Nah, a win is always good for moral. Nah, Adik-adik, benefitnya di mana sih? Benefitnya adalah kalau kita menang, moralnya akan terangkat. Nah, itu dia benefitnya. Yang selanjutnya, when we using for is function plus with verb. You can use plus verb or with verb, anything. So, but in ing form. Nah, contohnya adalah he came here every day for getting more info. He came here every day for getting more info. Nah, yang ini adalah function. Functionnya dari mana, Adik-adik? So, for info. Functionnya for untuk mencari sesuatu. Nah, jadi tugasnya adalah, fungsinya adalah, ingat verbnya. Dia selalu datang. Getting untuk mendapatkan, kan? More for info, to getting for info. Nah, jadi gitu. Intinya adalah functionnya tadi, tapi dengan verb atau kata kerja. Nah, verbnya tadi itu getting, mendapatkan. More for info. Jadi infonya itu adalah apa yang dia perlukan. So, when we using for, doing something to help someone. Contohnya, could you carry my cash for me? Nah, intinya adalah melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Nah, Adik-adik, itu tadi perbedaan antara penggunaan for and to. Nah, semoga Adik-adik enjoy belajarnya, tetap semangat belajar walaupun COVID. Dan jangan lupa share ke semua temannya, terus klik notifikasi dan subscribe. Like-nya jangan lupa. Oke, sampai jumpa dengan Kak Robi di video-video selanjutnya. Bye-bye.